Kenaikan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang penting di dalam kekristenan. Tidak kalah pentingnya dengan kematian di kayu salib ataupun kebangkitannya. Nah, saat ini kita akan melihat apa arti dari kenaikan Tuhan Yesus itu sendiri. Yang pertama, kenaikan Yesus menegakkannya sebagai Raja yang memerintah atas segala kuasa di segala zaman. Efesus pasal 1 ayat 20-21 berbicara tentang kuasa yang Allah berikan ketika Ia membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita percaya padanya akan duduk bersama dalam kemuliaan dan kuasa. Kuasanya memungkinkan kita untuk berpartisipasi dengannya, untuk bergumul dan melawan kuasa kegelapan. Yang kedua, kenaikannya memberi kita akses pada tahta Allah untuk belas kasihan dan anugerahnya. Dalam Yesus, kita memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Melintasi semua langit adalah tentang kenaikan. Yesus melewati segala langit untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Ibrani 1 ayat 3. Sehingga sekarang kita dapat menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita dapat menaikkan pergumulan dan keputusasaan kita dalam doa pada Allah dengan yakin karena Yesus menjadi perantara kita. Yang ketiga, kenaikannya menyediakan bagi kita seorang penghibur yang selalu ada bagi kita. Sebelum disalib, Ia berjanji meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16-17. Lalu Ia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Apa manfaat kepergiannya bagi para murid? Mereka telah mengikuti dan mencintai Yesus selama hampir 3 tahun. Apa yang membuat mereka harus berharap agar Dia pergi supaya Roh datang? Jawabnya sederhana, namun dalam inkarnasinya, Yesus terbatas tempat dan waktu. Ia tak sekaligus bersama semua umatnya dalam satu waktu. Jika tetap tinggal di dunia, Dia tak akan bisa sekaligus menyertai Petrus di Roma dan menyertai Yohanes di Pulau Patmos. Namun Roh Kudus dapat. Kehadirannya yang berkuasa tersedia bagi semua pengikutnya di segala tempat dan zaman. Yang keempat, kenaikannya menumpahkan pada kita karunia Roh. Paulus menghubungkan kasih karunia yang telah kita terima dengan kenaikannya. Ini merujuk pada karunia Roh 1 Korintus 12 dan karunia pelayanan Efesus 4 ayat 11-12. Paulus mengutip Mazmur 68 ayat 18, gambaran tentang kenaikan kemenangan Allah ke tahtanya setelah memimpin umatnya keluar dari Mesir dan Kanaan. Mazmur ini mengacu pada Kristus yang naik sebagai Allah yang memang terhadap kuasa kosmik yang melawan umatnya. Dari sebelah kanan Bapa, Kristus membagikan karunia Roh pada umatnya untuk mendewasakan dan menyatukan mereka. Karunia berguna untuk membangun gerejanya. Yang kelima, kenaikannya membuat kita tetap merindukan kedatangannya kembali ke dunia ini. Kata malaikat, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kisah 1 ayat 11. Momen ini menciptakan kerinduan yang mendalam akan kedatangannya kembali. Meski saat ini Ia duduk di sebelah kanan Bapa di surga, Yesus akan kembali ke bumi untuk menegakkan kerajaannya sepenuhnya dan menempatkan musuh-musuhnya
di bawah kakinya. Tak heran kita merindukannya kembali Raja kita. Ketika Yesus datang kembali, seperti saat dia naik, hal-hal buruk akan berubah menjadi kebaikan. Kegelapan terangkat dan semua air mata kita akan dihapus olehnya. Sekarang kita tahu mengapa Yesus harus pergi. Kenaikannya bukan sekedar akhir dari kebangkitan, namun memperlengkapi umatnya dengan kuasa, karunia, kehadirannya, dan memampukan umatnya untuk menjalankan misinya di dunia menjelang kedatangannya kembali. Pada momen perayaan kenaikannya, renungkanlah bagaimana kenaikan Yesus telah mengubah segala sesuatu. Kata pemazmur, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.